Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Sedulur sedaya rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan zahiran wa batinan kepada kita semuanya, dan selalu melimpahkan rizkinya kepada kita semuanya, rizki barokah, halal, manfaat dunia akhirat, Allahumma amin. Dan semoga channel ini benar-benar bisa memberikan kemanfaatan, keberkahan bagi sedulur sedoyo. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share supaya lebih banyak manfaatnya, Allahumma amin. Sedulur sedaya rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan sesuatu yang sudah saya sampaikan pada hadis ke-9 dari kitab Arba'in Nawawi tentang beribadahlah semampunya, ya, bertaatlah semampunya. Ya, kalau belum melihatnya bisa tonton link di atas ini. Oke. Nah, sedulur sedaya rahimakumullah, kita sudah menjanjikan untuk sedikit mengulik gitu kan, tentang sahabat Abu Hurairah. Ya. Siapakah beliau? Kemudian bagaimana beliau bisa memiliki koleksi hadis yang sangat luar biasa, ya, karena kita ketahui bahwa hadis yang diriwayatkan melalui beliau itu tidak kurang dari 5.000 lebih hadis, sedangkan sahabat-sahabat yang lainnya itu di kisaran seperti Abdullah bin Umar itu di kisaran 2.500 kurang lebih, dan yang lainnya masih di bawahnya lagi. Nah, sedulur sedaya rahimakumullah, mari kita bersama ngaji mengenal sahabat Abu Hurairah. Beliau adalah nama aslinya Abdus Syams. Nah, cuma ketika sudah Islam, kemudian sama Rasulullah Muhammad SAW, namanya diganti dengan nama Abdullah. Walaupun Abdurrahim lebih arjah gitu kan, ya, lebih dikenal gitu Abdurrahim. Nah, sedulur sedaya rahimakumullah, sahabat Abu Hurairah ini aslinya bukan dari Mekah, bukan dari Madinah, tapi beliau berasal dari kabilah Daus al-Yamani. Jadi beliau dari Yaman. Jadi ceritanya bahwa beliau mendengar keislaman, mendengar tentang Islam ini dari seorang penyair yang sangat terkenal di kabilah Daus di Yaman, yaitu beliau adalah At-Tufail bin Amr Ad-Dausi. Jadi ketika At-Tufail ini ke Makkah kemudian beriman, kemudian dia kembali lagi ke kabilah Dausi di Yaman. Disitulah kemudian beliau menyampaikan, mendakwahkan Islam ini kepada Bani kabilah Daus. Salah satunya yang kemudian beriman adalah sahabat Abu Hurairah. Dan perlu kita ketahui bahwa sahabat Abu Hurairah bukan termasuk sahabat yang awal masuk, as-sabiqunal awwalun, ya. Tetapi keislaman beliau itu Rasulullah sudah berhijrah di Madinah. Kalau tidak salah kurang lebih sekitar tahun 7 Hijriah, sahabat Abu Hurairah baru berislam. Artinya apa? Artinya hanya sekitar kurun waktu 3,5 tahun saja Abu Hurairah ini bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Karena selang sekitar 3,5 tahun kurang lebih, Rasulullah kemudian sedo soan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedulur sedaya rahimakumullah. Nah, yang menarik dari Imam Abu Hurairah ini, beliau termasuk bersama Rasulullah pendek waktunya. Pendek, hanya 3 tahun, lebih sedikit. Tapi kenapa beliau bisa memiliki koleksi hadis, mengkoleksi hadis Rasulullah yang sangat banyak sekali. Nah, ini yang seringkali juga menjadi fitnah. Nah, dari kalangan-kalangan non-muslim ataupun orang-orang yang tidak suka dengan sahabat Abu Hurairah, sangat subhat, meragukan. Hidup hanya 3 tahun bersama Rasulullah, tapi bisa mengoleksi hadis yang sangat banyak sekali. Nah, untuk menjawab hal ini, banyak sekali kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada sahabat Abu Hurairah.
apa saja yang bisa memungkinkan bagi Abu Hurairah bisa mengoleksi hadis yang begitu banyak. Nah, apa saja itu? Oke, yang pertama beliau adalah termasuk ashabus sufah atau ahlus sufah. Nah, ashabus sufah atau ahlus sufah itu apa ya? Ahline emperan masjid. Jadi termasuk bagian sahabat yang tidak punya rumah, tidak punya aktivitas pekerjaan. Ya. Jadi kalau cara orang nyantri, dia tidak dapat kiriman dari rumah, tapi bagaimana biar dia tetap bisa ngaji, yaitu ngawulo di dalem. Ya, jadi bahasanya kalau anak pesantren itu ngawulo di dalem. Jadi setiap hari akan tahu betul aktivitas dari Abah Yai, gitu kan, Romo Yai. Jadi tahu betul. Nah, beda mungkin kalau dengan santri yang dia tidak ikut dalam, ya yang dia tahu dari Mbah Yai ya ketika beliau ngaji saja. Tapi kalau orang yang di dalam, maka dia akan tahu detail apa saja yang dilakukan oleh Mbah Yai, dan apa yang dingendikake Mbah Yai semua akan tahu. Nah, kurang lebih seperti itulah keadaan dari sahabat Abu Hurairah. Beliau datang dari Yaman ke Madinah benar-benar untuk menimba ilmu, menimba keislaman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi setiap hari dia tidur di emper masjid. Nah, emper masjid itu sebelahnya dalamnya Rasulullah. Jadi apa? 24 jam hampir setiap saat sahabat Abu Hurairah bersama dengan Rasulullah. Bahkan makan pun ya apa yang dimakan Rasulullah itu juga yang dimakan oleh ahlus sufah, gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kebanyakan tema hadis yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah adalah tema-tema hadis keseharian. Keseharian. Karena apa? Karena memang kebersamaan Abu Hurairah dengan Rasulullah Muhammad SAW selama kurang lebih 3 tahun itu lebih banyak apa? Yang dipantau oleh sahabat Abu Hurairah apa? Yaitu tentang keseharian Rasulullah. Tata cara di dalam keluarga Rasulullah seperti apa? Cara beribadah Rasulullah dalam keseharian seperti apa? Itulah yang dibahas, yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Sama seperti yang tadi saya gambarkan, yaitu santri yang ikut ke dalam, apa yang akan dia tahu dari kiainya? Ya sesuatu yang ringan-ringan, yang keseharian-keseharian. Kalau tentang dalil yang apa istilahnya yang rumit dan lain sebagainya, itu biasanya nanti pada majelis-majelis pengajian. Sedulur sedaya rahimakumullah. Yang ketiga adalah ini penting perlu kita ketahui bahwa sahabat Abu Hurairah itu meninggal pada tahun 57 Hijriah. Artinya setelah sepeninggal Rasulullah Muhammad SAW, Abu Hurairah masih sugeng kurang lebih sekitar 46 tahun. Kurun waktu 46 tahun ini bukan waktu yang sebentar. Untuk apa? Untuk sahabat Abu Hurairah bisa menyampaikan hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu apa? Sangat bisa dimaklumi sekali bila sahabat Abu Hurairah bisa menyampaikan koleksi hadis yang jauh lebih banyak daripada sahabat-sahabat yang lain. Karena apa? Beliau diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur. Sehingga 46 tahun lamanya setelah sepeninggal Rasulullah Muhammad SAW, beliau masih bisa mengajarkan, menyampaikan hadis-hadis yang beliau terima saat Rasulullah masih sugeng. Nah, berbeda mungkin dengan beberapa sahabat yang sahabat-sahabat sepuh yang sejak awal sudah bersama Rasulullah, tetapi sepeninggal Rasulullah beliau pun juga tidak lama kemudian sedo juga. Nah, kemudian yang keempat, bila dibandingkan dengan sahabat yang lain ketika masa hidup bersama Rasulullah ataupun pasca Rasulullah sedo, maka kalau kita contohkan saja sahabat Abu Hurairah dengan sahabat Umar. Sahabat Umar kebersamaannya dengan Rasulullah sangat luar biasa, banyaknya, lamanya. Tetapi kita perlu tahu bahwa
sahabat Umar banyak disibukkan dengan mengurus masyarakat. Beda cerita dengan sahabat Abu Hurairah. Beliau baik selama bersama Rasulullah ataupun setelah sepeninggal Rasulullah, sahabat Abu Hurairah waktunya hanya untuk apa? Untuk takliman wa muta'aliman, untuk belajar. Kemudian sepeninggal Rasulullah, beliau mengajarkan apa yang sudah dia pelajari ketika bersama Rasulullah Muhammad SAW. Artinya apa? Memang waktunya jauh lebih banyak sahabat Abu Hurairah untuk apa? Untuk menyampaikan hadis-hadis yang dia terima dari Rasulullah Muhammad SAW. Sedulur sedaya rahimakumullah. Yang kelima, bahwa di dalam beberapa hadis sahabat Abu Hurairah, beliau juga menyampaikan hadis Rasul yang lewat beberapa sahabat lainnya. Yang dulunya mungkin sahabat Abu Hurairah belum beriman, banyak hadis yang sudah disampaikan. Kemudian sahabat Abu Hurairah bertanya pada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan lain sebagainya. Kemudian itu pun ketika sepeninggal Rasulullah, itu dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah untuk menambah koleksi hadis yang dia miliki, dan kemudian disampaikan lagi kepada seluruh umat Islam, termasuk generasi tabi'in. Dan yang terakhir, sangat luar biasa, sahabat Abu Hurairah memiliki intelijensi, IQ yang sangat luar biasa. Beliau memiliki daya ingat yang luar biasa, kemampuan menghafal hadis yang sangat mumpuni dan luar biasa. Ini pernah dites oleh Marwan bin Hakam, seorang pemimpin pada masa tabi'in. Marwan bin Hakam pernah memanggil sahabat Abu Hurairah untuk apa? Untuk menyampaikan ratusan hadis. Pada saat itu kemudian oleh sekretarisnya dicatat, ditulis apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah. Nah, selepas itu satu tahun kemudian Marwan bin Hakam kembali mengundang sahabat Abu Hurairah untuk apa? Untuk minta dibacakan kembali hadis-hadis yang satu tahun yang lalu dibacakan oleh sahabat Abu Hurairah. Luar biasanya, tak ada satupun huruf yang tersisih dari apa yang disampaikan pada kali keduanya. Artinya apa? Sahabat Abu Hurairah memiliki kecerdasan, kemampuan luar biasa dalam menghafal hadis. Sedulur sedaya rahimakumullah, itulah begitu luar biasanya seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga ini bisa memantapkan kita, keimanan kita, menjaga keimanan kita dengan apa? Percaya dengan sahabat-sahabat terbaik Rasulullah Muhammad SAW. Demikian yang saya sampaikan, semoga memberikan manfaat. Allahumma amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.